Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeki Aulia Anissa akan mempresentasikan makalah yang berjudul Demokratisasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Zainal Abidin MPD. Saya akan menjelaskan legalitas demokratisasi pendidikan. Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang dikatakan oleh UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan. Terkait dengan pernyataan tersebut, sejak tanggal 8 Juli 2003, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dianggap sudah tidak memadai lagi. Secara retorik, kedua pernyataan tersebut telah cukup dapat dipergunakan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi di bidang pendidikan, yakni diberinya peluang, bahkan dalam batas tertentu diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendapatkan dan menyelenggarakan pendidikan. Dalam kaitannya dengan masyarakat, belajar perlu diberikan kepada seluruh masyarakat untuk dapat memilih belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Selama ini memang kebijakan pemerintah dan upaya mencerdaskan bangsa memang sudah menuju pada upaya mencerdaskan bangsa, sehingga secara konseptual pemerintah telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun secara realitas masih banyak masyarakat yang masih belum mendapatkan pendidikan secara layak dikarenakan masalah biaya, ketidakadaan tempat di lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi. Mereka kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan, sehingga hak mereka untuk menempuh pendidikan terampas dengan sendirinya. Untuk itu, kita yang bisa mendapatkan kesempatan pendidikan secara layak, gunakanlah dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya Zeki Aulia Anissa, minta maaf apabila ada salah kata dan apabila ada materi yang saya sampaikan kurang ataupun B. Program wajib belajar pada pendidikan 9 tahun. Wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh dunia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun, yaitu tingkat kelas 1 SD atau MI hingga kelas 9 SMP atau MTS atau ya sederajat. Dan program wajib belajar ini adalah program pemerintahan yang bersifat nasional. Pendidikan dasar yang diselenggarakan di sekolah dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar, baca tulis hitung, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat pengembangan, serta sesuai dengan kesiapan mereka mengikuti pendidikan di sekolah lanjutan tingkat pertama. Pendidikan dasar yang dilaksanakan di SMP atau MTS bertujuan untuk bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di SD yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan. keterlibatan guru dan kurikulum dalam pembelajaran.
Peran guru dalam pembelajaran itu ada 5. 1. Guru sebagai fasilitator. 2. Guru sebagai pengelola. 3. Guru sebagai pembimbing. 4. Guru sebagai motivator. 5. Guru sebagai evaluator. Sedangkan peran kurikulum dalam pembelajaran itu sebagai sarana untuk mengukur kemampuan peserta didik dan sebagai pedoman pembelajaran. Dalam perannya, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji komponen kurikulum. Misalnya, menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan atau pencapaian target siswa. Untuk poin D, bagaimana peran guru dan kurikulum pendidikan dasar? Para pakar kurikulum memberikan jawaban yang bervariasi dari sudut pandang yang ada pada kajian maupun aspek materinya yang sedemikian luas untuk dapat dijelajahi. Walau demikian, hal yang substansial perlu dicermati dan dijaga adalah adanya upaya pencegahan sehingga tidak terjadi proses simplifikasi pemahaman terhadap makna kurikulum itu sendiri. Namun demikian, menurut Piane dan kawan-kawan pada 1986 dinyatakan bahwa konsep kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis pengertian yang meliputi: 1. Kurikulum sebagai produk, yang kedua kurikulum sebagai program, yang ketiga kurikulum sebagai hasil yang diinginkan, yang keempat kurikulum sebagai pengalaman belajar bagi peserta didik. Kurikulum sebagai produk merupakan hasil perencanaan, pengembangan, dan perekayasaan kurikulum. Yang kedua, kurikulum sebagai program merupakan kurikulum yang berbentuk program-program secara real. Keuntungan yang dapat diambil dari cara pandang ini yaitu: 1. Dengan cepat dapat menjelaskan apa yang dimaksud kurikulum dengan lebih konkret. Yang kedua, dapat memahami bahwa kegiatan pembelajaran dapat terjadi dalam setting yang berbeda pada jenjang yang berbeda. Yang ketiga, kurikulum sebagai hasil belajar yang ingin dicapai oleh para siswa mendeskripsikan sebagai pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, dan berbagai induk pemahaman terhadap bidang studi. Untuk yang keempat, yang terakhir, pemaknaannya lebih merupakan akumulasi pengalaman pendidikan yang diperoleh siswa sebagai hasil kegiatan belajar atau pengaruh situasi dan kondisi belajar yang telah direncanakan.